Beberapa waktu lalu, persaudaraan alumni 212 berdemo kembali di depan kantor Kementerian Agama menuntut Gusmen untuk minta maaf dan mundur dari jabatannya. Dengan menggunakan isu penistaan agama sebagai senjata, tapi pelaksanaan demo mereka malah bisa menjadi alasan pihak lain untuk menuduh mereka telah melakukan penistaan agama. Menurut kabar media, Buya Fikri, salah satu pemimpin demo mereka, telah melakukan salat asar yang keliru dalam hal rakaatnya. Dia mengakuinya, meskipun dia sudah minta maaf, namun pihak lain tetap bisa menuduhnya sebagai praktek yang sengaja dia lakukan untuk menghina Islam karena mempertontonkan kekeliruan salat asar di depan publik. Tapi saya berharap tidak akan ada pihak yang menuntut kekeliruan salatnya itu sebagai bentuk penistaan atas Islam. Dalam demo itu mereka mengancam bahwa mereka akan terus melakukan demonstrasi berjilid-jilid sebagaimana dinyatakan oleh novel Pak Mukmin dan kawan-kawannya. Saya melihat narasi yang mereka keluarkan sebagai bentuk gertakan saja. Mereka menginginkan plot gerakan yang mereka pakai untuk Ahok dipakai lagi untuk kasus Gusmen. Saya kira mereka terlalu berambisius. Dalam banyak hal, kasus Ahok dan kasus Gusmen itu berbeda. Dulu pada zaman mereka mendemo Ahok, kekuatan mereka bisa dikatakan lumayan penuh. Dukungan dari berbagai kalangan muncul karena tindakan mereka terkait dengan soal perebutan kekuasaan politik di Jakarta. Sentimen keagamaan juga mereka gunakan. Misalnya Ahok Kristen dan dia menghina Islam. Narasi seperti ini sendiri dulu sangat efektif, namun tidak bisa mereka pakai untuk kasus Gusmen kali ini. Dulu mereka memiliki tokoh yang bisa menjadi penyatu suara-suara yang anti Ahok, katakanlah Rizik Syihab. Kini mereka tidak punya tokoh seperti itu. Bahkan tokoh yang mereka tampilkan seperti Buya Fikri malah menunjukkan tindakan yang fatal di depan publik. Salat asar keliru, bagaimana orang bisa menganggapnya sebagai seorang tokoh Islam? Dulu, salah satu faktor keberhasilan mereka adalah adanya legitimasi fatwa dari Majelis Ulama Indonesia untuk kasus Ahok. Namun, kini secara resmi MUI mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Gusmen. Kita tahu bahwa Buya Fikri memang pengurus MUI dan masih ada elemen di dalam MUI yang mengecam kebijakan Gusmen. Namun kekuatan mereka di dalam MUI tidak sebanding dengan kekuatan yang mendukung kebijakan Gusmen. Dukungan partai politik juga tidak begitu terlihat. Orang yang mendukung itu saja dan sudah bisa ditebak. Selain itu, tokoh yang mereka hadapi sekarang adalah bukan tokoh biasa. Gusmen adalah salah satu tokoh penting dari organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dia juga menjadi pemimpin ormas kepemudaan terbesar di Indonesia, Ansor, dan di dalam Ansor ada Banser, Barisan Serbaguna, yang berada langsung di bawah komandonya. Dari sini saja mereka seharusnya menghitung dan berhitung apakah gerakan mereka akan berhasil atau tidak.